والعاقبة للظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak kita ibadahi. Tidak ada yang berhak manusia sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yang memiliki, yang menguasai, kemudian yang mengaturnya, yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Begitu pula salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan kepada kita bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah, dan menjelaskan kepada kita bahwa Allah hanya ingin disembah dengan cara yang dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan perkara baru di dalam urusan agama dan itu bukan urusan agama, maka itu pasti tertolak. Dan itu tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah dianjurkan, maka itu sudah pasti tertolak. Alhamdulillah, kembali melanjutkan pengajian dua kitab, yaitu kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab Bulughul Maram, yang saat ini berbeda dengan sebelumnya, ya. Yamakoko yang ka betuang ugina. Allah lisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus satu rasul kecuali dengan lisan kaumnya, bahasana, ya, wawanna kaumnya, untuk kemudian dia jelaskan. Kitab Sahih Bukhari masih pada kitab Al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Bab yang keempat yaitu babu al-iqtida'i bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bab ini, ya, kalau di bahasa Indonesia bab itu pintu, ya. Sebab untuk memasuki segala sesuatu itu melalui pintunya. Dan ini adalah satu bab pembahasan sedi babang padisengeng ritujunna al-iqtida, yaitu mengikuti bi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab sebelumnya itu beda. Sebelumnya itu al-iqtida bi as-sunan, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini semata-mata mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang pertama pada bab ini yaitu Ani bin Umar,
diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Makadai, ittakhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin. Nasa nabita mapakai cincin ulaweng, menggunakan cincin emas. Fattakhadhan nasu, coba perhatikan, fattakhadhan nasu, maka kemudian orang-orang ittakhadha juga mengambil atau memakai khawatima, cincin min dhahabin, yang terbuat dari emas. Fattakhadhan nasu khawatima min dhahabin. Jadi ini tanah nabi tak macicing ulaweng, pada macicing ulaweng tu. Nah, ini semata-mata melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makanya hati-hati orang yang diikuti dan orang yang didengar. Ya. Adapun kemudian kita tersalah, itu adalah sebuah kewajaran. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu potensi kesalahannya besar. Tapi kalau kemudian sengaja mencontohkan keburukan, ya ini besar, akan berlanjut. Maka hati-hati ketika kita ini dilihat dan ditiru. Sebagai bapak, akan ditiru oleh anak. Sebagai orang tua, akan ditiru oleh anak. Ya. Sebagai pemimpin, akan ditiru oleh orang yang dipimpin. Maka kita berhati-hati. Mereka nanti akan punya hujjah di hari kiamat, di hadapan Allah. Kenapa kamu melakukan ini? Saya lihat si fulan. Witai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu lalu ditiru oleh para sahabat. Ya, ini itu bawa Cina. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, masyhur, bahwa para pemimpin itu akan diikuti oleh orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan guru akan diikuti oleh muridnya. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah pernah menyebutkan bahwa gurunya Syekh Sa'di Abdurrahman As-Sa'di itu tulisannya bukanlah tulisan yang paling bagus juga. Tapi kemudian murid-muridnya itu banyak yang meniru tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang menulis tafsir As-Sa'di. Ya, seperti itu. Maka kita berhati-hati dalam hal ini. Sahabat melihat Nabi memakai cincin emas, maka kemudian para sahabat juga memakai cincin emas. Faqala an-nabiyyu, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni takhaztu khataman min dhahabin. Ya. Ya, nasa Nabi majepu ya mapakai cincin ulawaka. Sesungguhnya saya menggunakan cincin emas. Ya. Jadi Nabi tangi. Lalu kemudian Nabi SAW mengambilnya. Fanabadhahu. Ada yang perang. Rasulullah SAW buang di depan para sahabat. Lalu kemudian Nabi mengatakan, inni lan albasahu abadan. Sesungguhnya saya tidak akan pernah lagi memakainya selama-lamanya. Manenungan. Tidak akan pernah lagi saya pakai. Fanabadhan nasu khawatimahu. Lalu kemudian orang-orang yang dimaksud sini sahabat juga melemparkan cincin. Ternyata besi biasa, ulawang emas. Coba bayangkan bagaimana iman para sahabat ini. Ketika melihat mereka meniru dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi seketika merubah perbuatannya, seketika itu juga dia merubah. Digaga paku tanah.
Apalagi yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang paling masyhur, sangat detail mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau Abdullah bin Umar secara sengaja memang dia cari di mana Rasulullah pernah singgah kencing, lalu kemudian dia juga kencing di tempat itu. Ya. Beliau memang mencari, kalau safar dia memang mencari di mana tempat-tempat Rasulullah pernah singgah, lalu kemudian dia singgah di situ. Tidak ada hajatnya, hanya kemudian mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nafi', orang yang selalu meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ini, mengatakan, "Man ra'a," siapa yang melihat, atau law ra'aita, seandainya engkau melihat Ibnu Umar aran Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu detailnya mencari jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqulta, pasti kamu akan bilang, hadza majnun, jangan ya itu, orang ini gila. Begitu detailnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu kita tidak boleh mengatakan bahwa Abdullah bin Umar ini adalah orang yang kemudian banyak bertabarruk dengan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu. Bahkan beliau sangat keras bahwa Abdullah bin Umar kana yanha an massi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau secara tegas melarang menyentuh kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak boleh memberikan hukum bahwa Abdullah bin Umar itu melakukan karena tabarruk, tidak. Tapi karena panggilan jiwa, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini tentu akan bertentangan dengan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang sangat anti dengan hal-hal yang seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan bahwa lamma ra'an nasa yatanawabuna yusalluna fi makanin muayyan, bahwa ketika orang-orang itu bergantian salat di satu tempat, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang kalian lakukan? Kemudian orang-orang mengatakan, tempat ini adalah tempat shalla fihi Rasulullah. Rasulullah SAW pernah salat di sini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aturiduna an tattakhidhu athara anbiya'ikum masajid? Apakah kalian mau menjadikan asar-asar, bekas-bekas peninggalan-peninggalan Nabi kalian itu sebagai tempat-tempat sujud? Innama halaka man kana qablakum bihadza. Yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa gara-gara ini. Gara-gara ini. Jadi kita tidak boleh membayangkan bahwa Abdullah bin Umar itu seperti yang dilakukan oleh orang mengambil keberkahan, tidak. Sangat bertentangan dengan apa yang bahkan bapaknya ya, sangat keras dengan hal ini. Umar bin Khattab mengatakan, man adrakatuhu salatu fasalla fihi. Kalau kebetulan di tempat itu datang waktu salat, silakan salat. Wa illa falyumdi. Kalau tidak, lewatkan saja. Tidak perlu berdesak-desakan, bergantian dalam hal tersebut. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sampai kabar kepadanya bahwa pohon yang dimana Rasulullah SAW pernah dibaiat di situ, itu lalu kemudian ya napaka raja tahu orang agungkan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Potong pohon itu. Rete nasir. Galete. Bayangkan. Asar-asar yang seperti ini yang cenderung akan menyebabkan orang itu terjerumus kepada kesyirikan harus dihilangkan. Yang itu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang beliau sangat anti dengan hal-hal yang seperti ini.
Coba bayangkan Hajar Aswad, ya, batu mulia dari surga. Apa yang dia katakan? Inni a'lamu annaka hajarun. Saya itu tahu kamu itu batu. Ya. Seolah-olah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, masih ada di dalam hatinya bahwa kenapa kita harus cium ini batu? Bukankah kita ini sudah meninggalkan sekitar 300 berhala lebih di sekitar Ka'bah, lalu kemudian kita mencium batu ini? Maka Umar mengatakan, saya tahu kamu itu batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Seandainya saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan pernah menciummu. Ini keimanan, ya. Hatinya tidak mungkin batu. Cuma keimanannya lebih kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lakukan, saya ikuti. Mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba, ya, bayangkan, ya, seandainya Hajar Aswad ini ada di kampung kita, ulin kena sompai. Ya. Sedangkan bila-bila, ya, dia banyak membangun akidah di situ, bahkan keabsahan ibadah dia bangun di situ yang tidak pernah ada syariatnya. Seperti itu. Maka nih kalau kemudian Rasulullah pernah mengatakan, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Ada satu batu di Mekah itu pernah memberikan salam kepada saya sebelum saya diutus menjadi rasul. Coba batu mah berseleng. Kira-kira kau ke dibone? Sedangkan batu-batu biasa orang nak pakai raja, apalagi kau batu mah bicara. Tapi ketika sahabat mendengarkan itu, apakah sahabat mengatakan timun Rasulullah timur? Tidak ada, karena batu bisa berbicara atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak memiliki, la yamliku naf'an wala darran, tidak memiliki manfaat, begitu pula tidak memiliki mudarat. Bahkan keimanan Bani Israel di zamannya Nabi Musa itu lebih baik daripada orang yang kemudian napakah raja lada iro desengi batu-batu. Kebiasaan hadis diriwayatkan bahwa Nabi SAW bercerita bahwa kebiasaan orang-orang Bani Israel itu kalau mandi dalam keadaan uryan, bertelanjang, sehingga mereka melihat satu sama lain. Nabi Musa yaktasilu, ya, wahdahu. Nabi Musa mandi sendiri di tempat yang lain, tidak bersama dengan orang-orang. Lalu kemudian orang-orang cerita itu Musa tidak mau ikut mandi karena paling ada penyakit kulitnya. Maka kemudian satu waktu Nabi Musa mandi sendiri, lalu kemudian dia letakkan pakaiannya di batu, lalu kemudian batu itu pergi melariangi wajahnya Nabi Musa. Nabi Musa ketika melihat itu dia kejar, dia mengatakan sawbi hajar, sawbi hajar. Pakaianku wahai batu, sini kasih kembali. Batu, batu. Lalu kemudian dibawalah di keramaian sampai kemudian orang-orang melihat Nabi Musa dengan fisik yang sempurna tanpa cacat. Ternyata macakkan langsung. Tidak ada cacatnya. Lalu kemudian setelah itu, ya, diruntuh nih, dia digasa nih, pecah-pecah itu batu. Ya. Bagaimana kalau ada batu yang seperti itu? Nyata atau kita lihat itu bukan berarti benar. Sebab tipu daya syaitan, ya, bekerja sama, manusia itu bekerja sama dengan jin itu dengan sangat mudah. Jadi, ya, perhatikan bagaimana para sahabat ini ketika melihat Nabi memakai cincin, ikut dia pakai cincin. Ketika melihat Nabi melepaskan, melemparkan, ikut dia melemparkan. Ya, begitulah mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kemudian dari segi fikih bahwa tidak boleh seorang laki-laki itu atau laki-laki memakai cincin emas. Tidak boleh. Bisa terjerumus kepada dua hal. Yang pertama, ketika dia memakai cincin emas, maka kemudian dia berdosa karena bahannya. Kalau bentuknya menyerupai cincin perempuan, maka kemudian dia terjatuh lagi pada dosa yang lain. At-tasyabbuhu bin nisa. Mengikuti atau menyerupai perempuan. Dan itu mendatangkan laknat. Bahwa terlaknat orang-orang atau laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Jadi sangat wajar kalau laki-laki itu ketika ada pakaian selalu menanyakan, ditunduk apa ada di tamakun reye. Nah, itu sangat wajar untuk menghindari. Apakah pakaian atau warnanya mungkin, ya, bentuknya. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuwasilu, jangan kalian wasil itu menyambung puasa. Aja muapasi sambung puasa. Dua ngeso kangkana telu ngeso. Ya. Jangan kalian menyambung puasa. Ya, puasa wisal namanya. Qalu, mereka mengatakan, innaka tuwasil. Betul ya Rasulullah, kita melakukan ini karena kami melihatmu. Sesungguhnya engkau menyambung puasa ya Rasulullah. Jadi ya Nabi puasa dapat waktu buka itu nyambung, tidak buka puasa, nyambung sahur, nyambung besok 2 hari, nyambung besoknya 3 hari, kata lu ngesok 2 sampai 3 hari baru buka. Kenapa coba? Jangan dicoba. Jadi kata Nabi, la tuwasilu, jangan kalian menyambung puasa. Qalu innaka tuwasil ya Rasulullah, engkau kan menyambung puasa. Qala inni lastu mislakum, sesungguhnya saya tidak seperti kalian. Ya. Wajapu yadai upapada. Saya tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Ya, kalau saya tidur abitu di malam hari itu, kata bata itu, maka Tuhanku memberi makan saya dan memberi minum. Ya. Kang intinya tanya mau kedaman minum, yang penting memesu apa dingin. Ya. Tapi di sini zahir Allah memberi makan dan memberi minum. Falam yantahu anil wisal. Dia mau apa jai? Kenapa? Karena dia masih melihat Rasulullah menyambung puasa. Begitu kuatnya mereka meniru Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bilang, ya saya tidak seperti kalian. Falam yantahu anil wisal. Mereka belum berhenti mapasi sambu puasa. Qala, lalu kemudian Burain mengatakan fawasala bihim. Ya, sikalina duangi nabita. Ayo. Kau pelai dia malu pisoi. Pada kita puasa. Awasala bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menemani mereka, bersama mereka untuk menyambung puasa. Yaumaini aw lailataini. 2 hari atau 2 malam. Sambung terus. Summa ra'aul hilalah. Sayangnya kemudian mereka melihat hilalnya Syawal, Capuni ramalang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan lau ta'akhkharal hilalu lazidtukum.
Ih, seandainya naseng ke mau peramalan, diusuruh ke pajai. Pokoknya sambu matur terus. Ya. Kal munakkili lahum, nasa Abu Hurairah, ini seperti apa namanya pelajaran bagi mereka. Serekuam menginap dingi wisusana. Ini lo pajai. Untung ya sisa 2 hari langsung apa namanya Idul Fitri. Seandainya tidak, maka Nabi akan suruh mereka sambung. Dari sini kita melihat bagaimana sahabat ini begitu kuat meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi hukum menyambung puasa ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Terdapat dalil, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuwasilu. Jangan kalian menyambung puasa. Fa ayyukum arada ayyuwasil, tapi siapa yang mau menyambung puasa, maka falyuwasil hatta sahar. Maka hendaknya dia menyambung itu sampai sahur. Jadi sampai kira-kira sepertiga malam itu, ya. Lalu kemudian sampai di situ dia. Terus jadi dia tidak berbuka. Dia simpan sampai ya sepertiga malam terakhir menjelang sahur. Sahur Tony. Buka puasa plus sahur, sambung lagi. Ya. Tapi itu bukanlah yang paling baik. Tetapi yang paling baik itu adalah berbuka, bahkan menyegerakan buka puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Orang itu senantiasa berada dalam kebaikan, ma'ajjalul fitra. Kalau dia menyegerakan buka puasa. Ya. Jadi senantiasa orang itu akan berada dalam kebaikan ya ketika dia menyegerakan buka puasa. Jadi kalau dipilih mana yang paling baik? Yang paling baik itu adalah berpuasa dan berbuka puasa pada waktunya, pada waktu masuk waktu maghrib ya atau terbenamnya matahari. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak boleh ditiru oleh orang lain atau tidak bisa. Misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau salat, Nabi mengatakan aqimu sufufakum, ya luruskan saf kalian. Fa inni ra'aitukum min wara'i zahri. Nah sebab itu tuh. Jadi Nabi membelakang itu melihat orang di ya. Jadi tidak perlu balik. Ya. Kalau Nabi SAW ya melihat dari belakang. Ini kekhususan Nabi SAW. Juga misalnya di antara kekhususan Nabi SAW itu adalah menikahi lebih dari 4 perempuan. Itu kekhususan. Tidak boleh ya, tidak boleh ada yang mengambil ataukah melakukan kekhususan itu ya selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita perhatikan bagaimana para sahabat begitu kuat keimanannya meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu lahir dari kecintaan. Nasabah napujinai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian memperhatikan gerak-geriknya. Dan untuk apa? Untuk kemudian dia tiru. Dan seperti itulah tabiat cinta. Ya, in kunta shadiqan fi hubbihi la ata'tahu. Seandainya kamu itu jujur dalam mencintainya, pasti kamu akan mentaatinya. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai itu dia akan tunduk patuh. Itu tabiat cinta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan Muhammad, "in kuntum tuhibbunallaha,"
Kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda cinta itu. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah ketika orang itu mengikuti Rasulullah. Semakin dia mengikuti Nabi, semakin dia memiripkan dirinya dengan Nabi, itu tanda bahwa semakin dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat ini. Sama dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu wujud cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kita mempertanyakan cinta apa yang ada pada diri kita hanya untuk menaikkan misalnya kain di atas mata kaki, lalu kemudian kita berdebat mati-matian menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta apa yang tersisa di hati orang tersebut? Cinta apa yang tersisa pada hati seseorang yang kemudian melihat orang berjenggot lalu kemudian muncul perasaan yang tidak senang? Cinta apa yang tersisa di hatinya? Padahal ini penuh dengan contoh dan bahkan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta apa yang tersisa dari orang yang kemudian ketika disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru seperti ada perlawanan, padahal Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Rasulullah sudah meninggal, tapi hadisnya selalu dibacakan. Makanya kita mempertanyakan iman tatkala disampaikan hadis seolah-olah ada muncul perlawanan. Dia nampak kok. Dia si cocok ya. Pertanyakan iman di dalam hati kita. Pokoknya secepat apa respon kita kepada hadis Rasulullah, maka seperti itulah kadar keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sampai saya menjadi ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min waladihi, daripada anaknya. Dia masih lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada anaknya. Min waladihi. Wa walidihi, bahkan orang tuanya lebih dia cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia masih dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya sudah umur misalnya 7 tahun, dia suruh salat, 10 tahun belum salat, Nabi mengatakan pukul, dan dia pukul. Ya, dengan pukulan yang tentu bukan bentuk kezaliman, mencelakakan atau bukan, tapi sebagai bentuk pendidikan agar kemudian dia salat. Dia pukul anaknya gara-gara Rasulullah. Keimanannya kepada Rasulullah membuat dia rela memukul buah hatinya. Kemudian cintanya kepada orang tuanya, tatkala orang tuanya ini melakukan kesyirikan, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, bahkan Al-Quran, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan taati, jangan ikuti. Kalau masih ada perasaan ingin mengikuti, berarti yang kita pertanyakan iman. Itu metuwi. Beda adab ya, beda iman. Nanti iman ini bagaimana dibahasakan dengan adab, akhlak, ya. Bukan berarti bahwa kita mengingkari lalu kemudian kita ingkari dengan kemungkaran, tidak. Tetap kita ingkari dengan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Makanya kalau kita melihat riwayat-riwayat yang seperti ini, sebenarnya kita dipaparkan dengan keimanan para sahabat. Ketika Rasulullah melemparkan cincinnya, mereka lemparkan cincinnya. Maka coba di mana iman kita sebagai umat Islam ini, yang mengaku orang-orang yang beriman. Ketika misalnya runtui baca-baca mana, dia apa aja nalang ngori. Ya, dia pokoknya napalah. Ya, lancar ya baca-bacaan daripada kurangi.
yakur na mo gilitin ro na palato. Ya, na baca tok. Dia na pa aja nih ngerang asal lo na selibulan pokoknya dia na selibulan dia na baca. Dia na to pole dionrona yaku dia na pigoir. Lancar sekali imannya terhadap peninggalan orang tuanya atau baca-baca yang diwariskan itu begitu kuat. Sisanya dia apa gurangnya zikir pagi petang. Wow, liu aku tuna digagan apalah. Padahal jelas perlindungannya jelas Rasulullah sampaikan hadisnya sahih. Masalah apa ini? Masalah iman. Ya. Sejajarkan dengan perkataannya Sandro dengan perkataan Rasulullah, masih lebih kuat perkataannya Sandro di sisinya daripada perkataan Rasulullah. Ya ke Sandro dibici-bici, wow, pokoknya na pakena Sandro na Sandro. Dia tahu nah sekalinya hadisnya Rasulullah. Nah, ini fenomena iman. Masalah keimanan. Kalau kita melihat riwayat yang seperti ini, maka kita melihat bagaimana para sahabat ini begitu kuat keimanannya. Ya, kita mungkin mengatakan itu kan sahabat ya, sahabat. Ya, betul sahabat, tapi kan di zaman mereka yang kemeto kafir ya, kemeto Abu Jahal, Abu Lahab, kemana metero. Ya, makanya kita bersyukur ya, ketika kita sekarang ini ya hidup di zaman seperti ini dan kita beriman, kita memiliki pemahaman yang benar dan kita mentauhidkan Allah, bersyukur. Tak usah kita berharap, seandainya dulu saya hidup di zamannya Rasulullah, ya saya jadi belum tentu jadi sahabat, ya belum tentu jadi sahabat. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan diri kita ini dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma seperti itu. Ketika keimanan ya seseorang itu kuat, tetap harus diterjemahkan dengan adab dan akhlak. Harus yang ketika ya orang itu melihatnya dengan adab dan akhlak. Makanya ini sebenarnya juga menjadi tugas kita semua. Meniru Rasulullah itu bukan hanya pada akidah, tapi juga pada adab dan akhlaknya, tutur katanya. Meniru Rasulullah bukan hanya pada manhaj atau cara beragama, tapi juga bagaimana cara bergaul. Bahkan penuh hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal itu. Kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Itu orang lain, bagaimana dengan orang-orang dekat kita, istri, orang tua dan sebagainya. Kata Nabi SAW, ya, bahwa akan menjadi temanku nanti di surga rafiqi. Siapa itu? Orang-orang ahasinukum khulukan, orang yang paling baik akhlaknya. Kata Nabi SAW, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata, yang paling banyak yang akan memasukkan seseorang itu ke surga adalah taqwallahi wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baiknya akhlak. Ini sangat penting untuk kemudian kita beradab dan berakhlak sebagaimana kita menggenggam akidah. Sebab Nabi SAW datang dan mencontohkan semua itu secara sempurna. Maka kita jangan seperti orang-orang Yahudi, hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ini kita belajar. Ya. Makanya satu kesyukuran kemudian, ya, setiap pertemuan kita ini selalu yang hadir itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nampak kejernihan dan kemurnian Islam ini. Sosok yang kita lihat,
yaitu para nabi dengan para sahabatnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang kita dengar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang mengikuti dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini adalah sebaik-baik orang ya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, jadikan sebagai contoh. Pada hadis yang kedua ini bahwa sebagian sahabat memang mengamalkan puasa wisalin, di antaranya adalah Abdullah bin Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair ini orang yang kuat puasa. Sampai beliau puasa itu ya napasiala sampai 2-3 hari baru buka. Sinar sabana nabita. Ya. Bagaimana mereka itu lometon papa dari si bawa nabita. Rasulullah puasa. Ayo kita juga ikuti. Sampai ada 3 orang itu yang sengaja memang pergi menyelinap melihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hubungannya dengan istrinya. Hatta yataqalluha, sampai mereka menganggap biasa-biasa mu sempajang matin rometo ya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan inni la akhsyakum wa atqakum. Saya ini lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa. Tapi saya salat matin rometoka. Saya puasa menerima toka berbuka, dewa puasa tutup. Saya juga menikah wa atazawwajun nisa. Jadi sahabat lakukan ini karena ingin memiripkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mendapati diri kita itu yang selalu yang hadir, manusia yang selalu terbayang. Pokoknya bayangkan semua dulu manusia. Kalau yang muncul itu Rasulullah untuk kita tiru, berarti kita termasuk orang yang imannya ya dan pengetahuannya tentang Rasulullah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita memejamkan mata membayangkan semua manusia, dia ini lucu loh Nabi, dia ini lucu loh. Ya. Yang ada itu yang lain, foto-foto yang lain atau gambar-gambar yang lain yang selalu yang ada di pikiran tak selama ini atau beberapa bulan ini, wah, nah itu musibah itu. Musibah, ya. Jadi ganti orang yang paling sering menjadi yang kita bayang-bayangkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harus dipaksa. Dan kita sudah meniti jalannya, yaitu mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kitab yang kedua yaitu kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah pada pembahasan wudu. Wa an Humrana, diriwayatkan dari Humran, oleh Humran, anna Utsmana, bahwa sungguhnya Utsman, da'a biwadu'in, yaitu ya, meminta wadu. Itu kalau di fathah waw berarti wa itu nakatai, waina. Tapi kalau di dhamma berarti perbuatannya, wudu dengan wadu. Jadi kalau mana wadu berarti air wudu, kalau wudu perbuatannya, ya perbuatannya. Sama kalau isya berarti wattunna, isya. Tapi kalau makada asya berarti andriwan itu. Nah, makanya ini al-asya'u ba'dal isya. Makan malam setelah salat isya. Al-asya'u ba'dal isya. Beda harakat bawah. Beda harakat dari fathah ke kasrah. Kalau ini dari fathah ke dhamma, kalau wawunya di fathah berarti airnya. Kalau di dhamma berarti perbuatannya. Da'a biwadu'in. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta air wudu. Faghasala kaffaihi, lalu kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Ya, telapak tangannya. Salasa marratin, 3 kali. Dari sini kita mengambil faedah bahwa untuk memudahkan kita tahara itu dipassadami meni. Jadi kalau misalnya kita di rumah ada ember dan ada timba, ada air, ember, timba, jadi sudah ada lengkap. Ya, supaya lancar tahar yang kita lakukan. Ya, kalau sekarang kan ini tinggal putar keran. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sebaiknya disiapkan supaya tidak seperti ini. Jadi meminta air wudu lalu kemudian beliau mencuci kedua tangannya, telapak tangan ya. Ini dengan di belakangnya. Ya. Aku makan lagi peluk jari, yang itu nak katai. Yang ke sini, untuk ini. Jadi mencuci tangan. Makanya perempuan yang dilakukan itu biasa ada pakaiannya tertutup sampai di sini. Ya sebenarnya tidak perlu. Kalau memang memandang bahwa telapak tangan ini itu tidak termasuk aurat. Sampai di sini. Jadi tidak perlu memakai pakaian yang
sampai ada itu yang disimpan desa ke senir ya. Tapi itu mau dilain kue Pak, bukan sebenarnya untuk menutup aurat kalau itu dianggap aurat, tapi lebih pada pelindung kulit. Karena itu kuma motor kata tuh ya. Biasa ku wita dia kaya ro mau paku batin nama gas wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak masalah untuk kemudian merawat kulit. Tsumma tamadmada, lalu kemudian berkumur-kumur. Ini semuanya sunnah. Kumur, masukkan air ke mulut, lalu kemudian ya, berkumur-kumur dan membuangnya. Jatemui. Wastansyaqa, mengisap air ke hidung. Istinsyak. Ya. Wastansara, lalu kemudian mengeluarkan. Tsumma ghasala wajhahu, lalu kemudian beliau Utsman ini radhiyallahu anhu mempraktikkan wudu, mencuci wajahnya salasa marratin 3 kali. Wajah itu berarti apa? Semua yang kelihatan ketika kita berhadapan wajah. Tsumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, lalu kemudian beliau mencuci tangan kanan sampai siku. Siku termasuk. Ya. Siku termasuk. Jadi ila di sini maknanya ma'ah, bersama dengan siku. Ya, karena ini nasi salang itu panditata, terutama dalam ayat itu. Maka ada sana mencuci tangan ilal marafiqi, ke siku. Ada yang mengatakan dia itu nata masih kue. Ya. Karena sampai itu berarti tidak termasuk yang setelahnya. Mencuci tangan sampai siku berarti dia nata masih kue. Ya. Misalnya mereka balik letu uluna. Dan letu uluna? Deh. Kuman reka balik lolong uluna berarti dan dari mana? Nah, itu bedanya di situ maknanya ilah dalam bahasa Arab. Tapi pendapat yang kuat bahwa ya itu dengan siku. Karena mala yatimu bihil wajibu illa bila bihi fa wajib. Wajib itu tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dia juga harus dicuci. Misalnya kalau orang maju mata cuci muka kena semua ini, pinggir-pinggir, kepala sedikit semuanya. Karena tidak mungkin digaris itu. Tidak mungkin. Baru kepala aku macet tidak mungkin. Pasti kena. Karena itulah kesempurnaan itu ya, harus kena sebagian yang lain. 3 kali. Summa yusra, kemudian tangan kiri seperti itu, misla dzalika. Summa masaha bi ra'sihi, lalu kemudian membasuh kepala. Membasuh kepala itu 1 kali. Nah, itu pendapat yang paling kuat. Ada riwayatnya 3 kali tapi hadisnya dhaif. Masaha bi ra'sihi, membasuh kepala 3 kali. Dan pendapat yang paling kuat itu wajibnya. Tapi kalau afdalnya membasuh semua. Semua yang dimaksud di sini adalah fil ghalib, secara umum, bukan berarti ya semua kepala ini dibasahi semua cemek itu. Tapi ya maksudnya semua seperti ini. Ya, kena secara umum. Jangan sampai dipahami bahwa semua kepala semuanya ya cemek itu. Tsumma ghassala rijlahu, lalu kemudian mencuci kaki al-yumna, kanannya, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki 3 kali, salasa marratin. Tsumma al-yusra misla dzalika, kemudian kaki kiri seperti itu. Tsumma qala, kemudian mengatakan apa yang tidak disebut di sini? Telinga. Semua hadis tentang telinga hadisnya dhaif. Semua hadis tentang sifat wudu membasuh telinga itu semuanya hadisnya dhaif. Seperti hadis ya al-udhunani minar ra'si, itu dhaif dari semua jalur periwayatannya.
Kan kita permasalahkan biasanya telinga itu apakah dia bagian dari kepala atau bukan. Pembasuhannya secara tersendiri atau gabung dengan kepala. Kan itu yang sering kita dengar. Ya. Tapi sebenarnya tentang membasuh telinga mau dipisah, mau sama-sama kepala, semuanya hadisnya dhaif. Semuanya hadisnya dhaif. Maka tidak disebutkan pada sifat salat, pada sifat wudu Nabi yang sahih, tidak pernah disebutkan itu tentang telinga. Karena tidak ada riwayatnya yang sahih. Kemudian summa qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa berwudu nahwa wudu'i, seperti cara wuduku. Tadi wa, sekarang wu. Wudu'i hadza muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian cepat, wa an Ali radhiyallahu anhu, hadis terakhir dari Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi, pada sifat wudu'nya Nabi SAW, qala, beliau mengatakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, bahwa Rasulullah ya membasuh kepalanya hanya sekali saja. Bukan berarti 3 kali itu bid'ah ya, cuma hadisnya dhaif. Tidak bisa dikatakan bid'ah karena ada sandarannya. Yang bid'ah itu memang sama sekali ngarang, tidak ada sandarannya sama sekali. Jadi Nabi hanya membasuh kepalanya 1 kali. Hadis ini akhrajahu Abu Daud wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini yang paling sahih di dalam babnya. Ya. Cukup ya. Allahu taala a'la wa alam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, kesempatan, taufik, hidayah, petunjuk, serta kemudahan untuk kembali bermajelis, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.